Cinta Sang Pewaris. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1961 sampai tahun 1964 bab 1961 kebangkitan. Tapi tidak ada yang mengira bahwa tindakan Tetua Agung tidak akan berpengaruh pada Fendi Zanders. Sebaliknya, para undead itu sepertinya sangat takut pada Fendi Zanders. Tetua Agung mungkin tidak tahu bahwa hantu-hantu ini tidak takut pada Fendi Zanders, tetapi pemimpin dari Sekte Bulan Darah. Fendi Zanders baru saja melahap sisa jiwa pemimpin Sekte Bulan Darah beberapa hari yang lalu, dan hantu-hantu itu bisa merasakan nafas pemimpin Sekte Bulan Darah dari Fendi Zanders, jadi mereka sangat takut pada Fendi Zanders. Setelah hantu-hantu ini melarikan diri ke segala arah, langit berangsur-angsur menjadi cerah. Tapi Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dan bergegas menuju posisi Tetua Agung. Setelah Tetua Agung bereaksi, dia dengan cepat menggunakan Kiyama untuk mengelilingi tubuhnya. Ledakan. Dengan suara keras, Fendi Zanders meninju langsung ke dada Tetua Agung. Tetua Agung mundur 2 langkah berturut-turut, wajahnya tampak kesakitan, tetapi dia tidak terluka. Saya tidak tahu apakah Yan Luoki Anda dapat menahan pukulan saya. Fendi Zanders meraung ke arah sesepuh agung, dan kemudian meninju dada sesepuh agung itu satu demi satu. Setelah 5 pukulan, Fendi Zanders langsung menyebarkan Kiyama ke seluruh tubuh Tetua Agung. Tanpa perlindungan Qian Luo, tubuh Tetua Agung secara alami tidak dapat menahan serangan Fendi Zanders. Fendi Zanders meninju jantungnya, dan napasnya habis. Setelah melihat tubuh Tetua Agung runtuh, Fendi Zanders menghela nafas lega, karena dia tahu bahwa dia telah menghilangkan rintangan terakhir, dan hal berikutnya yang harus dia hadapi adalah pemimpin dari Sekte Bulan Darah. Fendi Zanders menghampiri Qin Lan, dan bertanya dengan lembut kepada Qin Lan, apakah kamu baik-baik saja? Apakah mereka melakukan sesuatu padamu? Tidak. Qin Lan menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Itu bagus. Fendi Zanders tersenyum ringan. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Qin Lan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, Fendi Zanders, saya seharusnya mendengarkan Anda sebelumnya dan tidak ikut dengan Anda. Saya tidak menyangka bahwa saya akan menyebabkan banyak masalah bagi Anda. Masalah. Fendi Zanders tertegun sejenak, lalu berkata dengan ringan, saya rasa Anda tidak menyebabkan masalah apapun bagi saya, dan jika bukan karena Anda menyelamatkan hidup saya mungkin tidak dapat hidup sekarang, dan saya punya selalu berada di sisiku kamu melindungiku, sekarang saatnya aku melindungimu. Ketika Qin Lan mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia tampak sedikit terharu, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Ayo pergi, temui pemimpin Sekte Bulan Darah sebentar. Fendi Zanders meraih tangan Qin Lan dan berjalan menuju kepala sekolah. Di sisi lain, di dalam altar kepala sekolah. Pemimpin Sekte Bulan Darah tidak tahu apa yang terjadi di luar, tetapi dia tahu rencana Tetua Agung, jadi dia sangat yakin bahwa Tetua Agung dapat membantunya menunda selama 3 jam. Jadi upacara pengorbanan tidak terpengaruh sama sekali, dan dia berencana untuk menyingkirkan Fendi Zanders setelah upacara pengorbanan selesai. Namun upacara kurban tahun ini dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah pemimpin kultus Bulan Darah perlu melahap jiwa dari semua pengorbanan, untuk memastikan bahwa dia memiliki cukup energi untuk menyelesaikan kebangkitan. Dan bagian kedua adalah kebangkitan yang paling penting. Jika jiwa ingin terlahir kembali di tubuh orang lain, ada syarat yang sangat ketat untuk terlahir kembali di tubuh tersebut. Pemimpin Sekte Bulan Darah telah hidup di dunia ini selama hampir 1000 tahun, dan dia telah mencoba berkali-kali untuk dibangkitkan. Akhirnya, ia menemukan bahwa hanya satu jenis tubuh manusia yang dapat memenuhi syarat kebangkitan. Dan Suan Yuan Tuo kebetulan memiliki fisik seperti itu. Tentu saja, meskipun dia menemukan fisik yang cocok, bukan berarti dia bisa dibangkitkan 100% dengan sukses. Terkadang itu tergantung seberapa cocok jiwanya dengan lawan. Untuk memastikan tidak ada yang salah, pemimpin Sekte Bulan Darah bersiap selama 30 tahun, dan juga menemukan 10 orang yang dapat memenuhi persyaratan kebangkitannya. Ini juga berarti bahwa orang yang dipilih oleh Sekte Bulan Darah bukan hanya Suan Yuan Tuo, tetapi juga 9 orang lainnya. Jika satu orang gagal, maka pemimpin Sekte Bulan Darah akan segera menggantikan orang lain hingga ia berhasil dibangkitkan. Saat ini, ke-10 orang tersebut dikurung di dalam sangkar, menunggu upacara pengorbanan dimulai. Meskipun mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, ketakutan terlihat di wajah semua orang. Di antara mereka ada seorang pria parubaya yang matanya tertutup dari awal hingga akhir, dan ekspresi wajahnya sedikit berbeda dari yang lain. Dia sangat tenang, seolah-olah dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Dan orang ini adalah Suan Yuan Tuo, guru yang ingin ditemukan Fendi Zanders. Saudaraku, kamu yang pertama ditangkap, tahukah kamu kenapa kami ditangkap di sini? Saat ini, seorang pemuda berinisiatif bertanya kepada Suan Yuan Tuo. Mendengar perkataan pemuda itu, Suan Yuan Tuo perlahan membuka matanya, lalu berkata dengan lembut, apakah kamu ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya? Itu benar, saya hanya orang biasa, dan saya tidak pernah berdosa terhadap orang-orang dari Sekte Bulan Darah. Mengapa mereka menangkap saya, dan mereka memberi kami makanan aneh setiap hari? Pemuda itu mengerutkan kening dan berkata, benar, saya tidak pernah berdosa terhadap Sekte Bulan Darah. Mengapa mereka menangkap saya? Pada saat ini, seorang gadis kecil yang sangat cantik juga berbicara. Suan Yuan Tuo tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik gadis kecil itu. Saat ini, gadis itu sepertinya masih remaja, tapi dia masih tidak bisa lepas dari cengkeraman Sekte Bulan Darah.
Lupakan saja, kita semua akan mati, jadi aku akan membiarkanmu mati untuk mengerti. Suan Yuan Tuo menghela nafas pelan, dan kemudian berkata tanpa ekspresi, saya tidak dipenjara ketika pertama kali datang ke sini, sebaliknya, pemimpin Sekte Bulan Darah menerima saya sebagai murid dan menjadikan saya seorang prajurit misterius, dan seluruh Sekte Bulan Darah sangat baik padaku. Saat itu, aku tidak mengerti kenapa pemimpin begitu baik padaku, tapi kemudian aku mendengar percakapan antara pemimpin dan tetua yang hebat. Baru saat itulah aku mengerti apa yang sedang terjadi. Ada apa? Pemuda itu buru-buru bertanya pada Suan Yuan Tuo. Suan Yuan Tuo menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara rendah, alasan mengapa pemimpin begitu baik padaku adalah karena dia ingin menggunakan tubuhku untuk bangkit. Pemimpin Sekte Bulan Darah sebenarnya tidak sendirian sama sekali. Dia adalah hantu, dia perlu menggunakan tubuh orang lain untuk dapat bangkit kembali. Apa? Setelah mendengar kata-kata Suan Yuan Tuo, semua orang tercengang, dan ekspresi wajah mereka tidak terbayangkan. Saudaraku, kamu tidak berbohong kepada kami, kan? Seorang pria muda bertanya kepada Suan Yuan Tuo dengan sedikit keraguan. Akhir bab ini. Bab 1962 Bab 1962 sukses. Saatnya seperti ini, menurutmu apakah aku perlu berbohong padamu? Suan Yuan Tuo menjawab dengan dingin. Mendengar ini, semua orang saling memandang dengan cemas. Meskipun sulit bagi mereka untuk memahami apa yang dikatakan Suan Yuan Tuo, mereka juga tahu bahwa Suan Yuan Tuo sebenarnya tidak punya alasan untuk berbohong kepada mereka saat ini. Setelah saya mengetahui tujuan sebenarnya dari pemimpin tersebut, saya berencana untuk segera melarikan diri, tetapi kekuatan Sekte Bulan Darah terlalu menakutkan. Saya sama sekali bukan lawan mereka. Pada akhirnya, saya dikurung di dalam sel. Lalu Anda teman-teman orang-orang datang satu persatu. Suan Yuan Tuo melihat ke arah kerumunan dan melanjutkan. Lalu kenapa pemimpin memilih kita? Pemuda itu mengerutkan kening dan bertanya. Karena tubuh kita semua dapat memenuhi syarat untuk kebangkitan pemimpin. Jawab Suan Yuan Tuo. Pemuda itu memandang ke arah Suan Yuan Tuo dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu berkata dengan keras, kamu pasti berbohong kepadaku, jika pemimpin benar-benar bermaksud menggunakan tubuh kita untuk bangkit, lalu mengapa dia menyerang kita sekarang? Itu benar, jika apa yang kamu katakan itu benar, maka kamu seharusnya sudah lama berada di Sekte Bulan Darah, mengapa dia harus menunggu sampai saat ini untuk bangkit kembali? Yang lain mengikuti. Alasan mengapa dia menunggu bertahun-tahun adalah karena kekuatan sebelumnya tidak memungkinkan dia untuk dibangkitkan sama sekali, dan sekarang dia memiliki kekuatan untuk dibangkitkan. Menghadapi keraguan semua orang, Suan Yuan Tuo menjelaskan dengan sangat tenang. Setelah mendengar kata-kata Suan Yuan Tuo, semua orang tampak sedikit putus asa, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Lagi pula, tak satu pun dari mereka berpikir bahwa mereka akan mengalami nasib seperti itu. Setelah Suan Yuan Tuo melihat tidak ada yang berbicara, dia perlahan menutup matanya, dan mulai mengingat kembali kehidupannya. Gong Sun Yan, saat itu aku membantumu mendapatkan pijakan yang kokoh di Rockefeller, dan aku membantumu menjadi penguasa Yang Cheng. Pada akhirnya, kamu sebenarnya ingin membunuhku. Jika bukan karena kamu, bagaimana aku bisa melarikan diri ke Sekte Berkabut? Jika saya tidak melarikan diri ke Sekte Piao Miao, bagaimana hal ini bisa terjadi sekarang? Suan Yuan Tuo menghela nafas pelan. Gong Sun Yan, meskipun aku adalah hantu dalam hidupku, aku akan melepaskanmu. Suan Yuan Tuo mengertakkan gigi dan berkata. Namun, pada saat ini, pemimpin Sekte Bulan Darah berjalan ke altar. Setelah melihat pemimpin Sekte Bulan Darah, seorang lelaki tua bergegas menyambutnya, lalu berkata dengan lembut, Tuan, upacara pengorbanan sudah siap, dan kita bisa memulainya segera setelah waktunya habis. Bagus. Pemimpin itu mengangguk sedikit, lalu perlahan berjalan ke altar. Dan di bawah altar ada hampir puluhan ribu korban tak berdosa. Meskipun sekte cabang dari Sekte Bulan Darah dan murid dari Sekte Huang Kuan telah dibebaskan oleh Fendi Zanders, pengaruh Sekte Bulan Darah pada 10.000 Buddha masih sangat menakutkan, dan ada banyak sekte yang tidak diketahui yang termasuk di dalamnya. Cabang dari Sekte Bulan Darah. Hal ini juga mengarah pada fakta bahwa meskipun Fendi Zanders melepaskan beberapa muridnya, Sekte Bulan Darah masih mampu mengumpulkan lebih dari 10.000 pengorbanan. Dan pengorbanan ini cukup untuk memberi pemimpin kekuatan untuk bangkit kembali. Beberapa tetua dari Sekte Bulan Darah memulai upacara pengorbanan setelah melihat bahwa pemimpinnya telah mengambil tempat duduknya. Beberapa orang melantunkan mantra secara serempak, dan beberapa menit kemudian, formasi hitam besar muncul di kaki korban. Dan raut wajah para murid yang dikorbankan sangat ketakutan, karena tidak mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Segera setelah itu, formasi mulai menyerap jiwa para pengorbanan secara terus-menerus, dan ekspresi wajah orang-orang itu mulai menjadi sangat menyakitkan. Suan Yuan Tuo dan yang lainnya di dalam sangkar dapat dengan jelas melihat semua yang terjadi di bawah, dan hanya pada saat inilah mereka tahu bahwa apa yang dikatakan Suan Yuan Tuo semuanya benar. Orang-orang di dalam formasi itu gila dan ingin melarikan diri, tetapi mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Formasi tersebut sepertinya memiliki kekuatan sihir yang menakutkan, sehingga mustahil bagi tubuh orang-orang ini untuk bergerak secara normal. Dan setelah jiwa orang-orang itu ditelan oleh formasi tersebut, mereka membentuk semburan aura hitam, dan semua aura tersebut akan diserap oleh pemimpinnya. Tampaknya semua ini berjalan sesuai rencana sang pemimpin. Orang-orang di dalam sangkar menyaksikan orang-orang di dalam formasi berubah menjadi mayat yang layu satu demi satu, dan ekspresi wajah mereka berubah dari ketakutan menjadi putus asa, dan akhirnya mati rasa. Karena mereka tahu bahwa pada akhirnya mereka mungkin sama dengan orang-orang tersebut, atau bahkan lebih buruk dari orang-orang tersebut. Setelah waktu yang tidak diketahui, formasi tersebut akhirnya berhenti berfungsi secara perlahan.
Dan pemimpin Sekte Bulan Darah juga berdiri, dengan ekspresi agak puas di wajahnya. Selamat, Guru. Selamat, Guru. Setelah mengetahui keberhasilan upacara pengorbanan, anggota Sekte Bulan Darah berlutut dan berteriak. Persiapkan upacara kebangkitan. Pemimpin itu berteriak ke arah kerumunan tanpa ekspresi. Ya. Setelah setuju, salah satu tetua berjalan langsung menuju kandang tempat Suan Yuan Tuo dan yang lainnya berada. Setelah Suan Yuan Tuo melihat sesepuh ini, dia tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Meskipun dia sudah mengetahui segalanya, dia masih sangat ketakutan saat ini. Yang lainnya gemetar ketakutan, tidak tahu harus berbuat apa. Penatua itu mengulurkan tangannya untuk membuka sangkar, dan berkata tanpa ekspresi, kalian semua keluar. Semua orang bersembunyi di dalam sangkar dan tidak berani keluar, karena mereka tahu jika mereka keluar sekarang, mereka pasti akan dibawa pergi oleh pemimpin Sekte Bulan Darah. Ekspresi wajah tetua itu menunjukkan sedikit ketidaksabaran, lalu dia mengulurkan tangan dan meraih seorang pria parubaya, mengabaikan permintaan belas kasihan pria parubaya itu, dan menyeretnya keluar dari kandang. Setelah tetua menyeret pria parubaya itu keluar dari kandang, dia membawanya langsung ke pemimpinnya. Pemimpinnya memandang pria parubaya itu dari atas ke bawah. Pria parubaya itu langsung berlutut di tanah, dan berteriak kepada pemimpinnya dengan suara gemetar, tolong, jangan bunuh aku, tolong. Setelah mendengar kata-kata pria parubaya itu, pemimpin itu tidak tidak mau mencibir, lalu berkata dengan ringan, jangan takut, bagaimana aku bisa membunuhmu? Jangan bunuh aku. Pria parubaya itu terdiam sesaat. Pemimpin itu menghampiri pria parubaya itu, lalu meletakkan tangan kanannya di kepala pria parubaya itu. Detik berikutnya, ekspresi wajah pria parubaya itu menjadi sangat ganas, dan dia menjerit. Setelah orang-orang di dalam sangkar melihat pemandangan ini, ekspresi di dalam hati mereka tampak semakin putus asa. Setelah beberapa saat, pemimpin itu menghilang dari pandangan semua orang. Pria parubaya itu berdiri perlahan, memandang ke depan seperti orang mati berjalan. Berhasil. Seorang tetua dari Sekte Bulan Darah tampak sedikit bersemangat setelah melihat adegan ini. Akhir bab ini. Bab 1963. Bab 1963 saya di sini untuk menyelamatkan Anda, Puff. Tapi di detik berikutnya, pria parubaya itu memuntahkan seteguk darah. Segera setelah itu, dia terjatuh ke tanah, kehilangan nafas. Dan pemimpinnya juga muncul lagi di hadapan pria parubaya itu. Hal-hal yang tidak berguna. Pemimpin itu mengumpat dengan suara rendah, lalu berkata kepada orang-orang di sekitarnya, ganti ke yang lain. Baiklah, baiklah. Tetua itu tahu bahwa orang pertama seharusnya gagal, jadi dia bergegas ke posisi kandang lalu mengulurkan tangannya dan menarik keluar orang kedua tanpa basa-basi. Namun nasib orang kedua sama dengan orang pertama, dan pada akhirnya mereka semua mati karena muntah darah. Seiring berjalannya waktu, semakin sedikit orang yang berada di dalam kandang, dan 7 orang telah tewas di tangan pemimpinnya. Dan pemimpinnya juga sangat mudah tersinggung saat ini. Lagi pula, dia sudah mencoba 7 kali, tetapi belum berhasil. Dia sangat khawatir kebangkitannya akan gagal kali ini. Jika kebangkitannya gagal, dia mungkin harus menunggu beberapa puluh tahun lagi. Lagi pula, tidak mudah mengumpulkan begitu banyak orang yang bisa memuaskan fisik kebangkitan. Pada saat ini, tetua itu berjalan ke depan kandang lagi, dan setelah menemukan bahwa hanya ada 3 orang yang tersisa di dalam, dia mengerutkan kening dan berkata, keluar, kalian bertiga. Pemuda dan gadis kecil itu sedang duduk di sana, tubuh mereka gemetar sepanjang waktu, seolah tidak berani keluar dari kandang. Setelah Suan Yuan Tuo ragu-ragu sejenak, dia berdiri dan berjalan keluar. Setelah pemimpin melihat bahwa orang yang keluar adalah Suan Yuan Tuo, ekspresi wajahnya sedikit aneh. Lagi pula, dengan begitu banyak orang, pemimpin hanya mengenal Suan Yuan Tuo, dan orang-orang lainnya baru pertama kali bertemu dengan pemimpin tersebut. Sepertinya sekarang kami hanya bisa menaruh harapan kami padamu. Pemimpin itu berbisik kepada Suan Yuan Tuo. Suan Yuan Tuo ragu-ragu sejenak setelah mendengar kata-kata pemimpinnya, dan kemudian berkata dengan lembut, jika Anda benar-benar dapat menggunakan tubuh saya untuk bangkit, saya harap Anda dapat menjanjikan satu hal kepada saya. Apa masalahnya? Tanya pendeta itu. Bantu aku membunuh seseorang. Suan Yuan Tuo berkata dengan lembut. Wei Hao. Seorang pria bernama Gong Sun Yan, alasan mengapa saya bisa menjadi hari ini adalah semua berkat dia, saya harap Anda dapat membantu saya membunuhnya. Suan Yuan Tuo berkata dengan suara rendah. Hahaha. Setelah mendengar ini, pemimpinnya tidak bisa menahan tawa, lalu mengangguk sedikit dan berkata, jangan khawatir, jika saya benar-benar dapat menggunakan tubuh Anda untuk menyelesaikan kebangkitan, maka saya akan membantu Anda membunuh orang ini. Bagus. Suan Yuan Tuo hanya menjawab sepatah kata pun, lalu menutup matanya tanpa ragu-ragu. Pemimpin itu menarik napas dalam-dalam dan perlahan mengangkat tangan kanannya. Ledakan. Namun di saat kritis ini, tiba-tiba terdengar suara keras dari pintu masuk altar. Pemimpin itu secara naluriah menghentikan gerakannya, lalu berbalik dan melihat ke arah pintu masuk altar. Saya melihat seorang pria muda memimpin seorang wanita perlahan ke altar. Ketika pemimpin melihat pemuda ini, matanya langsung melebar, dan ekspresi wajahnya luar biasa. Dan Suan Yuan Tuo juga membuka matanya dan melihat ke arah Fendi Zanders dan Qin Lan, dengan ekspresi bingung di wajahnya, dia tidak tahu siapa yang punya nyali untuk masuk ke altar Sekte Bulan Darah. Kalian berdua siapa? Kalian berani masuk ke altar, apa kalian tidak sabar? Seorang tetua berteriak pada Fendi Zanders dengan ekspresi sangat bersemangat. Namaku Fendi Zanders. Fendi Zanders menjawab dengan ringan kepada orang yang lebih tua.
Semua orang tercengang ketika mendengar perkataan Fendi Zanders, karena mereka tidak menyangka Fendi Zanders benar-benar memasuki altar. Apakah Tetua Agung gagal? Bagaimana ini mungkin? Semua orang mau tidak mau berdiskusi dengan suara rendah. Dan Fendi Zanders memimpin Kinlan perlahan menuju posisi pemimpin Sekte Bulan Darah. Pemimpin itu memandang Fendi Zanders dari awal sampai akhir, tetapi dia tidak dapat melihat ekspresi wajahnya dengan jelas. Setelah beberapa saat, Fendi Zanders membawa Kinlan ke depan pemimpin, tetapi dia tidak berbicara dengan pemimpin terlebih dahulu, tetapi melihat ke arah Suan Yuan Tuo, dan bertanya dengan lembut, apakah Anda master di sebelah Gong Sun Yan? Siapa kamu? Setelah Suan Yuan Tuo mendengar nama Gong Sun Yan, ekspresi wajahnya sedikit aneh. Jangan khawatir, saya bukan dari Gong Sun Yan, saya di sini untuk menyelamatkan Anda. Fendi Zanders menjelaskan dengan ringan. Siapa kamu? Saat ini, Suan Yuan Tuo tampaknya tidak terlalu mempercayai Fendi Zanders. Tidak peduli siapa saya, Anda hanya perlu memberitahu saya apakah Anda adalah master di sebelah Gong Sun Yan. Fendi Zanders bertanya langsung. Saya. Suan Yuan Tuo juga sepertinya merasa bahwa Fendi Zanders bukanlah orang jahat, jadi dia langsung mengangguk. Itu bagus. Setelah mengetahui bahwa dia tidak terlambat, Fendi Zanders menghela nafas lega, dan kemudian mengalihkan perhatiannya ke pemimpin Sekte Bulan Darah, dan bertanya dengan kosong, apakah Anda pemimpin Sekte Bulan Darah? Benar, ini aku. Pemimpinnya mengangguk, lalu melanjutkan, saya tidak menyangka pada akhirnya Anda akan masuk ke altar. Anda menghancurkan kelahiran kembali saya yang telah saya tunggu selama ribuan tahun. Saya akan membunuh Anda hari ini, mengubah tulang Anda menjadi abu, dan sangat menderita. Disiksa sampai mati. Bunuh aku. Fendi Zanders tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, dan kemudian berkata dengan ringan, kamu hanyalah hantu sekarang, apakah kamu pikir kamu dapat membunuhku? Kamu benar-benar sombong. Pemimpinnya sepertinya tidak marah karena perkataan Fendi Zanders, sebaliknya nada bicaranya masih sangat tenang. Berhentilah bicara omong kosong, karena kamu ingin membunuhku, lakukanlah. Fendi Zanders berkata dengan lembut. Pemimpin itu menoleh dan melirik ke altar di sebelahnya. Butuh waktu ratusan tahun untuk membangun altar ini, dan formasi di dalam altar ini juga dirancang dengan cermat olehnya. Jika dia bertarung dengan Fendi Zanders di sini, maka seluruh altar mungkin akan hancur. Bahkan jika dia dapat membunuh Fendi Zanders pada saat itu, tidak akan mudah untuk membangun kembali altar tersebut. Itu tidak bisa digunakan di sini, apakah kamu berani bertarung di luar denganku? Pemimpin itu bertanya kepada Fendi Zanders dengan lembut. Oke. Fendi Zanders mengangguk setuju. Pada saat ini, saran pemimpin sejalan dengan keinginan Fendi Zanders, karena Fendi Zanders khawatir Suan Yuan Tuo dan Kinlan akan berada dalam bahaya jika mereka bertarung di altar ini, jadi lebih baik pergi keluar dan melawan pemimpin. Kamu menjaga orang-orang ini untukku, dan tunggu aku kembali. Pemimpin itu memberikan instruksi kepada para tetua di sampingnya, dan kemudian bergegas langsung keluar altar. Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, menoleh untuk melihat ke arah Kinlan, dan berkata dengan lembut, kamu tetap di sini, saya akan segera kembali. Akhir bab ini. Bab 1964. Bab 1964 pukulan menakutkan, bagus. Kinlan sedikit mengangguk. Fendi Zanders memasang penutup pelindung di tempat Kinlan berdiri, untuk mencegah anggota Sekte Bulan Darah menyerang Kinlan, dan kemudian mengejar pemimpinnya. Beberapa menit kemudian, Fendi Zanders dan pemimpinnya akhirnya tiba di luar altar. Saat ini, banyak murid Sekte Bulan Darah tidak pergi. Ketika mereka melihat pemimpinnya, ekspresi mereka sangat bersemangat, dan mereka semua berlutut di tanah. Fendi Zanders, aku harus membunuhmu hari ini untuk membalaskan dendam murid-murid tua dari Sekte Bulan Darahku. Ketika pemimpin melihat bahwa semua tetua Sekte Bulan Darah telah mati di tangan Fendi Zanders, dia berteriak dengan marah. Anda tahu, butuh kerja keras selama puluhan tahun baginya untuk membuat Sekte Bulan Darah tumbuh sedemikian rupa, tapi sekarang semua ini telah hancur di tangan Fendi Zanders. Yang membuatnya semakin marah adalah waktu upacara kebangkitan telah terlewat, jadi dia harus menunggu setidaknya beberapa dekade sebelum dia mendapat kesempatan untuk melakukan upacara kebangkitan, dan Suan Yuan Tuo mungkin sudah meninggal saat itu. Pelaku dari semua ini adalah Fendi Zanders. Bagaimanapun, dia tidak akan membiarkan Fendi Zanders pergi. Saat ini, Fendi Zanders juga muncul di depan semua orang. Semua orang tahu di dalam hati bahwa perang sesungguhnya akan segera dimulai. Meskipun mereka semua telah melihat betapa menakutkannya kekuatan Fendi Zanders, sebagian besar murid Sekte Bulan Darah masih berpikir bahwa Fendi Zanders tidak bisa menjadi lawan dari pemimpinnya, karena pemimpin itu seperti dewa di mata mereka, dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Mereka dalam pikiran Tuhan. Fendi Zanders, Sekte Bulan Darahku tidak memiliki keluhan denganmu, mengapa kamu mengerahkan begitu banyak orang untuk bergabung dengan Sekte Bulan Darahku? Faktanya, pemimpin selalu bertanya-tanya tentang pertanyaan ini di dalam hatinya, itulah mengapa Fendi Zanders melakukan ini, dan apa manfaatnya bagi Fendi Zanders. Aku di sini untuk mencari seseorang. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Suan Yuan Tuo. Tanya pendeta itu. Benar, itu dia. Fendi Zanders sedikit mengangguk. Hanya Suan Yuan Tuo yang bisa membuatmu membunuh begitu banyak, apa hubunganmu dengannya? Pemimpinnya tampaknya semakin bingung saat ini. Saya tidak memiliki hubungan apapun dengannya, tetapi orang ini sangat penting bagi saya, tetapi Anda berencana membunuh orang ini, itulah mengapa saya datang ke sini. Fendi Zanders melanjutkan. Pemimpinnya menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan ringan, jika saya menyerahkan Suan Yuan Tuo kepada Anda, apakah Anda bersedia meninggalkan kerajaan 10.000 Buddha, dan mulai sekarang kita tidak akan saling melanggar?
Jelas sekali, pemimpinnya sudah mengetahui betapa menakutkannya kekuatan Fendi Zanders saat ini, dan dia tidak 100% yakin bisa mengalahkan Fendi Zanders. Apa yang dia gunakan sekarang adalah untuk menunda serangan. Selama Fendi Zanders dibodohi terlebih dahulu, setelah menunggu selama beberapa dekade, akan sangat mudah untuk menyingkirkan Fendi Zanders setelah dia menyelesaikan kebangkitannya. Pemimpin Sekte Bulan Darah selalu menjadi orang yang cerdas, jika tidak, dia tidak akan ada di dunia ini selama ribuan tahun. Tapi setelah mendengar kata-kata ini, para murid Sekte Bulan Darah semuanya tercengang, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Murid dan tetua Sekte Bulan Darah yang tak terhitung jumlahnya tewas di tangan Fendi Zanders, tetapi saat ini pemimpin mereka sebenarnya meminta perdamaian kepada Fendi Zanders, yang jelas merupakan sesuatu yang tidak dapat mereka terima. Jika aku membawa pergi Suan Yuan Tuo sekarang, setelah kamu berhasil dibangkitkan, aku harus menjadi orang pertama yang ingin kamu singkirkan, bukan? Fendi Zanders menjawab dengan lembut. Aku tidak menyangka kamu sudah mengetahui rahasia kebangkitanku. Siapa kamu? Kenapa kamu tahu cara menggunakan kekuatan jiwa? Pemimpin itu memandang Fendi Zanders dan terus bertanya. Saya tidak tahu bagaimana menggunakan kekuatan jiwa. Fendi Zanders menggelengkan kepalanya dengan ringan. Mustahil. Pemimpin itu meraung dengan marah, dan kemudian melanjutkan, jika kamu tidak tahu bagaimana menggunakan kekuatan jiwa, bagaimana kamu menelan sisa jiwaku? Fendi Zanders memandang pemimpin itu dan tidak menjelaskan pertanyaan ini. Bagaimanapun, Fendi Zanders sendiri tidak dapat menjelaskan pertanyaan ini dengan jelas. Itu saja, setelah aku mengalahkanmu menjadi orang yang tidak berguna, tentu saja aku punya cara untuk membuatmu mengatakan yang sebenarnya. Pada saat ini, pemimpinnya sepertinya tidak ingin membuang waktu lagi dengan Fendi Zanders, hanya untuk melihatnya melambaikan tangan kanannya dengan ringan. Dalam sekejap, langit tertutup awan gelap, dan guntur serta kilat menyambar. Segera setelah itu, sebuah telapak tangan besar langsung menuju ke posisi Fendi Zanders dan menepuknya. Fendi Zanders dapat merasakan aura hantu menakutkan yang terdapat di telapak tangan ini, selama disentuh sedikit, mungkin akan tertelan oleh aura hantu tersebut dalam sekejap. Yin Qi dan Qi yang dibudidayakan oleh Fendi Zanders sebenarnya bukanlah hal yang sama, namun fungsi keduanya serupa. Fendi Zanders secara alami tidak berani gegabah setelah melihat serangan pemimpinnya, karena dia tahu bahwa ranah pemimpin harus menjadi puncak dari master seni bela diri kuno tingkat bumi, ranah yang sama dengan Ye Jue Chen, dan kekuatan orang yang dapat mencapai alam seperti itu secara alami sangat menakutkan. Mengenai keadaan Fendi Zanders sekarang, Fendi Zanders sendiri tidak begitu jelas. Ketika dia menghadapi pengepungan bersama dari 6 anggota Huang Quanzong, kekuatan yang dia tunjukkan harus berada di atas master seni bela diri kuno tingkat bumi, bahkan mendekati puncak master seni bela diri kuno tingkat bumi. Kemudian, Fendi Zanders melahap sisa jiwa pemimpinnya, dan kekuatannya mungkin telah melangkah lebih jauh, tetapi dia masih belum mencapai tingkat master seni bela diri kuno surgawi. Oleh karena itu, mungkin tidak ada banyak perbedaan antara ranah Fendi Zanders dan ranah pemimpin, dan pertempuran ini juga akan menjadi tantangan besar bagi Fendi Zanders. Saat telapak tangan besar itu perlahan-lahan mendekati Fendi Zanders, aura hantu yang dirasakan Fendi Zanders menjadi semakin jelas. Merusak. Fendi Zanders menggeram pelan. Lalu dia meninju telapak tangannya. Saya melihat tanda kepalan tangan besar terbang dari langit, terbang langsung ke telapak tangan saya. Ledakan. Ada suara keras antara langit dan bumi. Tinju Fendi Zanders bertabrakan dengan telapak tangan pemimpinnya, seolah-olah seluruh bumi bergetar. Dan tinju Fendi Zanders kebetulan mampu mengimbangi telapak tangan sang pemimpin, sehingga pertarungan pertama antara keduanya terbagi rata. Pemimpin itu menyipitkan matanya dan melihat posisi Fendi Zanders, dengan ekspresi terkejut di wajahnya, karena dia tidak menyangka aura Fendi Zanders begitu menakutkan. Tinju. Dan Fendi Zanders juga sangat terkejut di dalam hatinya. Lagi pula, lawan yang dia hadapi sebelumnya semuanya memiliki kekuatan yang lebih rendah dari pemimpin ini, dan ini adalah pertama kalinya dia bertemu lawan yang bisa setara dengannya. Pantas saja kamu bisa memasuki altar dengan begitu mudah. Sepertinya kamu benar-benar berbakat. Aku telah hidup selama bertahun-tahun. Kecuali saat orang-orang dari 4 sekte bekerja sama untuk mengepungku dalam 100 tahun terakhir, belum ada yang mampu melakukannya. Itu membuatku merasa tertekan, kamu yang pertama. Pemimpin itu melihat posisi Fendi Zanders dan menghela nafas pelan. Saya juga anggota dari 4 sekte besar. Fendi Zanders menjawab dengan lembut kepada pemimpinnya. Apa? Kamu juga anggota dari 4 sekte besar? Setelah pemimpin mendengar kalimat ini, ekspresi wajahnya sedikit terkejut.